kecilan lebih juga kayak apa panasnya. Alangkah di dunia ini aja jarak matahari dengan bumi jauh, itu pun kalau musim panas kita kepanasan kada kuat, kita berjemur jam 12 sampai jam 3 siuk kita ada kawan apa-apa lagi beraum tadilah sudah. Bayangkan kalau sepanjang kawan, padahal kan jarak matahari bumi ini 1 triliun kilometer jauhnya. Kemudian nasa kada percaya ukur surah ya, 2 kali baru selesai, makanya hiihakan ini. Jadi orang banyak berpikir kita ini berhajat kepada syafaat. Jadi orang banyak kita datangi Nabi Adam alaihi salam, minta syafaat kita kepada Nabi Adam alaihi salam supaya kita ini selamat. Lalu datangan orang kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam itu kan abul basar, abahnya semua kita manusia. Sekali datang kepada Nabi Adam, biar Nabi Adam jangan minta awan ulun. Ulun malu minta dengan Allah, karena ulun pernah melanggar larangan Allah. Ulun beserta istri disuruh berdiam di surga, tapi ada larangan jangan memaraki pohon itu, jangan diparaki. Tapi Nabi Adam terlanggar. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, Nabi Adam itu melanggar sebenarnya dalam keadaan lupa, kalumpanan, jadi kada ingat kalau itu dilarang. Padahal dalam fikih an-nasi ghairu asin, orang yang lupa dianggap kada maksiat. Orang lupa itu kada berdosa, kita kada ingat subuh tadi sembahyang kada berdosa, zuhur kada ingat pulang kada mengapa, asar kada ingat pulang biasa, kalau maghrib kada ingat pulang luar biasa, subuh kada ingat pulang orang gila. Makanya orang gila itu kada wajib sembahyang, karena kada ingat. Jadi aliran orang gila itu kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada aliran kada wajib sembahyang, itu sebenarnya aliran orang tanggung jawab. Jangan tadi menyanda. Oh jangan Nabi Adam, kau jangan minta kepada ulun, kau pergi saja kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu Nabi yang pertama diangkat menjadi rasul, minta syafaat kepada Sidin. Datangan orang banyak kepada Nabi Nuh, biar Nabi Nuh jangan minta ulun. Tenggelamkan dunia kemarin waktu di alam dunia, karena Nabi Nuh ini berdakwah, kaumnya banyak kada hendak. Tahun sekong dapat pengikut di tabulah pondok pesantren 10 tahun sekong masuk baik di kapling aja siwakan diharapkan nak bertahan kita. Kenapa jadi akhirnya Allah menyuruh kapal di atas gunung. Panjangnya kapal Nabi Nuh itu 2000 meter panjangnya, tingginya 1000 meter, jumlah kapalnya 4.444 kaping jumlah papannya. Kayak apa tingginya kapal Nabi Nuh. Orang nang kada katuju dengan Nabi Nuh bertambah rajin mau ulu. Wajar orang kampung Nabi Nuh ini karena sudah masa ulah kapal di atas gunung. Orang ulah kapal di pinggir laut nyaman menarik pakai tongkang menurunkan ke laut. Ini di atas gunung kamana menurunkan, bingung orang. Ini karena saku sudah jadi, karena sarap saku sudah. Lalu orang sekampungan sepakat bila hendak behira ke kapal Nabi Nuh diulahnya jamban sekampungan. Rupanya ada waktu itu orang kena penyakit belum, ada sigar belum, masih berjalan bertongkat lagi, beririt masih anak jomirai kapal Nabi Nuh dibawa air. Sekalinya pas bertongkong pas tabihira berbau nami ingkuti kada sanggup berjauh. Sekali berjauh soalnya taguling pas sidin orang lumpuh pak, taguling pas gugur ke tahi, begitu tuh taduduk ke tahi wagas kada lagi setrok. Sigar langsung bulik kawa mencacau buka, tolak betuntun bulik buka, bingung orang kenapa nang setrok ni maka wagas rupanya taduduk di tahi yang ada di kapal Nabi Nuh. Pahamlah orang sekampungan ternyata tahi yang ada di kapal Nabi Nuh obat setrok. Kami sekampungan membuat cintong, membuat rantang, membuat tuntang. Hendak mencibuki tahi hasil persiapan orang setrok di masa akan datang. Tapi nangaran kada dapat hidayah tetap kada beriman. Lalu tenggelamlah dunia 40 hari 40 malam. Dalam Al-Quran diceritakan apa topan bahasanya. Topan itu ada yang mentafsirkan banjir bandang.
air laut naik ke darat menjemput kapal Nabi Nuh yang ada di atas gunung. Lalu ke-40 bekal sudah hendak habis, sedikit lagi mengadulah kepada Nabi Nuh bagaimana ujian Nabi Nuh kumpulkan biji-bijian diulah bubur. Makanya kami di Kuala Tungkal 10 Muharram rajin bulah bubur Asyura ngarannya. Salahkah ada sekedar mengenal sejarah? Kita banyak yang sejarah. 17 Agustus kita peringat itu dilarang. Nah, kita mengenal sejarah kada dilarang. Allah menceritakan dalam Al-Quran sejarah Nabi Musa ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Supaya kita jangan melupakan sejarah. Allah menceritakan Nabi Nuh ada dalam Al-Quran. Allah menceritakan Nabi Ibrahim ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah menjadikan iblis pun ada dalam Al-Quran. Nah, cerita Fir'aun ada juga di dalam Al-Quran. Berarti mengenal sejarah kada dilarang. Cuman nandulah bubur tuh biji-bijian, jangan daun-daunan. Namun daun-daunan harus cukup 40 macam. Kayaknya bilang masak, ada mirip kepingin terganding dengan muntah kucing. Lalu membedakan mana bubur Asyura, mana muntah kucing. Kenapa? Biji-bijian di bubur supaya banyak. Ini beras tuh kalau secanting dimasaki dapat 2 piring. Kalau di bubur bisa sebeskum, bisa juga seimbir, bisa sedrum, tergantung banyunya. Tapi tuh kami hirupi banyu harus bertaruh buburnya. Oke Nabi Nuh jangan kau ulun, kau minta aja dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu bergerak Khalilullah, kekasih Allah. Coba minta, ini dikasihi Allah. Nabi Ibrahim dalam kitab Nasaihul Ibad ditanya, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Hai Nabi Ibrahim, sebab kenapa sempian maka mendapat gelar kekasih? Oh ya Nabi Ibrahim, karena 3 macam. Pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku disidin mendahulukan perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Kalau kepentingan untuk ibadah, ini itu yang utamakan. Kita alhamdulillah hari ini hadir di sini bernilai ibadah, banyak kesibukan kita tinggalkan. Pasar yang kita tinggalkan. Hari ini pasar ulang tahu. Makanya kamu lewat sebelah situ, karena sangat pasar. Nah sekali pasar ditinggalkan. Pasar kan minggu hadapan ada. Kalau maulid kan mengini luput. Minggu hadapan ada lagi. Tak datang minggu hadapan sih mana ada lagi. Mana tangguh takut nih panitia. Minggu hadapan ada kan tak pulang. Pak, nang ini aja sudah bilang pak kekeringatan ada. Masakan paruk sing tohokan ada sanggup. Tapi kalau pasar minggu hadapan masih ada. Tapi kalau pengajian minggu nih pak, apabila lepas tahun dudi, gina panitia yang mengadakan. Datang nih kena hari apa nih hari Arba. Datang ya Arba duduk mana ada? Ulun gen di Muara Tewe Arba nih. Ada perlu berguna di sini berlalu. Nah kita hadir di sini berarti memilih urusan ibadah daripada yang lainnya supaya kita ini mudah-mudahan disayangi Allah. Karena yang kita tinggalkan di pasar diganti Allah yang lebih baik daripada itu. Yang kedua udisiden wa mahtamamtu bi rezeki. Aku disiden kada pernah prihatin, kada pernah susah hati apa yang sudah ditanggung oleh Allah. Kita ini hidup ditanggung Allah dah. Kehidupan Allah yang mengatur, rezeki Allah yang mengatur. Kenapa kita umpat susah? Kita ini hidup kada usah banyak sedih. Kenapa? Karena semua tidak terlepas daripada kehendak Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hambanya hidup ada 2 aja. Pertama, hidup jangan sedih hati. Nang kedua, sibukkan diri kita dengan ibadah. Nang apa yang terjadi di balik kita Allah berkehendak. Kita menghendaki sesuatu, sakarnya kada dapat, jangan sedih hati. Berarti itu bukan ambat kita. Amun ambat kita kayak apa aja, lama ni alima al-taita. Ada orang ya Allah yang sanggup menghalangi apa yang hendak engkau beri. Maka jangan sedih hati. Niyor murah, marah. Pinang murah, marah. Sawit murah, marah. Seorang kada berkabut juga. Amunnya suki aja tuh. Amunnya kada aja tuh. Yang penting berdoa, berusaha, bekerja, rezeki dijemput, sambil dijemput, kakak itu pang masih, itu takdir namanya. Jangan pulang berlingkun di rumah. Namun sugi aja, sibuk bini juga tarai. Kada begawi. Artinya rezeki itu dijemput, tapi Allah yang menentukan. Coba kita amun tulak hendak dapat ikan, mengunjun kalau, nah mengunjun pakai kawat kalau umpani itu ikhtiar namanya. Unjun itu usaha, timbai unjun ke dalam sungai, rezeki mana iwak nang di sungai, tergantung
amun iwak haruan rezeki kita hari ini haruan nang matok. Amun pepuyo itu ada dua, ada pepuyo biasa, ada pepuyo beginco adiknya. Tergantung ngajeki. Mun ngajeki kita kadeda, sangkut sabut hengot. Tergantung ngajeki. Unjun tuh usaha rezeki iwak. Coba kita perhatikan. Iwak yang datang ke unjun kan namanya saya iwak. Kan iwak namanya saya unjun. Namun unjun yang saya iwak sudah mengunjunkan sepumpan. Timbah kawas setengah lusin. Dapat 6 sekali. Mana ada? Makanya rezeki yang datang kepada kita berusaha aja berdoa, apa yang datang itulah punya kita, apa yang didapat itulah punya kita. Tapi kita jangan kada berusaha, ikhtiar itu harus ada. Halal faridah, bekerja yang halal wajib hukumnya jangan Nabi. Kejar rezeki kejar, tapi apa yang dapat itulah keputusannya. Kejar kesehatan, bila obatlah, tapi obat kada menjamin orang wagas. Kalau obat menjamin harus kering, karena yang mengikuti obat. Kita wajarlah obatnya beda. Uyuh hanya ada obat. Dokter kan siap siaga, tapi kan obat kan menjamin orang sehat. Tapi usaha berobat dulu, menggaring berobat, melapar makan, selesai, mendapat duit begawi. Tapi kada menjamin orang sugih sebab bekerja kada menjamin. Banyak orang ada di begawi sugih pengacut. Dapat bini janda, betul betul. Sugih pengacut. Malam juga sugih dibikin mobil Innova Suteng, asal setia. Kan sugih mengajut namanya, ada begawi ya, banyak nama itu. Amun kita nih takdir kada sugih kayak apa aja. No kami sana ada pinang tuh mahal semalam 27.000 sekilo. Tapi seorang ada kabun, sugih juga. Sugih orang kabun. Ada tanah kosong 5 hektar, tabas din tanami pinang. Sekali berbuah pinang labat dan ini no kami sana pinang 3.000 sekilo. Semalam 27 seorang ada kabun. Wah ini kabunnya ada 3.000. Memang nasib dari sugih. Namahal nior, kabang din pinang, tanam nior. Berbuah labat nior, murah pula namahal sawit. Kabang din nior, tanam sawit. Berbuah labat sawit, sekalinya namahal kopi. Kabang din tulang sawit, tanami kopi. Berbuah kopi labat harga mahal, menjual sidin mati. Makanya hidup apa bersusah hati. Namunnya rezeki kita ada gitu. Kemana aja pokoknya diharap kakada kahamunnya rezeki kita sampai. Sekalipun diharap tapi mau kada rezeki kita kada kawe juga. Survei dah membuktikan. Kalau diundang malam itu 2 butik 2 tambak. Imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Imbah maghrib menuju hari, imbah bertahlil berdoa. Sekalinya disurungi hidangan. Sop nang panas, awan ikan nila bersambal, nyaman makan. Ulun hendak bertambah kegenangan. Imbah Isa masih ada syuting lagi. Makanan Imbah Isa bos material. Orang sugih dapat dibayangkan apa makanannya. Jadi ulun kada bertambah. Jakawan ulun apa kada bertambah Ustaz. Ujar ulun masih ada syuting lagi. Ikan tambah aja. Awan ulun berhimat bertambah. Balik-balik ikan nila. Ulun melihat akan. Imbah Isa ulun tulak, habis membaca tahlil, habis berdoa, yang keluar bubur kacang. Menyesal ulun, kada tahu bertambah, tapi takut dulik. Kalau rezeki kita kada di pernah suatu saat pengajian 2, maghrib syuting, Imbah Isa syuting. Imbah maghrib habis pengajian dibawa ke rumah makanan hul. Ujar ulun jangan, ulun masih ada syuting lagi, kena terlambat. Ujar sidin kada nyaman, gue sudah disiapkan. Ujar ulun kada nyaman kalau datang terlambat terus. Kayak apa guru? Ulun gampang, bahagian ulun nikmati aja kekawanan. Aduh guru, ada di situ matjar. Ulun hadangi dalam motor. Soalnya kada lawas datang membawa kresek, tirang, baisi di dalamnya. Ulun japai-japai. Nah apa isinya? Bila bersapit, undang galak. Soalnya beli di ternyata sate, kacak-kacak. 4 bungkus hatinya. Namanya rezeki ditulak tadi diharapin dapat. Padahal kakak ulun naik tadi sebungkus dapat sate. Tapi karena ulun tulak-tulak 4 bungkus dapat. Makanya ibu-ibu bila dapat nasi bungkus tulak-tulak saja. Luput bujur ya. Itu kebetulan mereka. Makanya
kita ini tulak kemana jangan mengharap. Bila ada orang mau undang menuju hari kamanya ratus kah, tulak saja. Orang bertahlil saja. Orang berdoa, beramin saja. Ada hidangan makanan, ada hidangan bulikan. Bila duit mau undang pulang, jangan tulakan. Ada usah mengharap. Maka ulun di pasar ini guru ulun kalau tulak ceramah jangan mengharap makan dulu. Ini kami sudah makan tadi. Jangan mengharap bila ada makan pulang. Bila tulak mengharap kena ikhlasnya berkurang di sini. Apalagi mengharap amplop, ada boleh pemalik penceramah mengharap amplop naik. Ada boleh di sini, ada usah memikirkan amplop di sini. Kenapa? Karena amplop sudah dipikirkan panitia. Jadi berhikmat nak memikirkan apa itu pang isinya. Kenapa? Karena sini sudah berunding. Berapa amplop ulun hari ini sudah berunding. Iya kan? Tahu ulun. Berhikmat ulun memikirkan mahalan. Itu pang sudah dilemnya sudah. Dipikirkan, makanya diberi alhamdulillah ada diberi akademi. Gampang hidupnya hanya kok kali paling mikirkan begitu. Dan semua rezeki Allah. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu ibarat bayangan. Bergaya nerai. Tapi bujuran. Rezeki itu ya Imam Syafi'i ibarat bayangan. Bayangan itu amunnya bayangan kita kemanapun kita pergi ini tetap umpat. Tapi kalau bukan bayangan kita berlari kita mengejar kada pernah dapat. Bayangan kawan kapungi dapatlah. Ada kami bergerak ini hilang ya bayangan. Tapi kalau bayangan kita kemanapun dosa khawatir. Tulak orang aruh bayangan kada bakal tinggal. Mana ada sejarahnya orang tulak orang esok dia terakan orang bayangan kita usia ini bayangan kan tak kapit di pagar rumah dona. Jadilah di mana aja rezeki itu umpat terus. Bayangan kita umpat terus, makanya jangan pati mengapung bayangan sehingga meninggalkan urusan agama. Jangan, apalagi menang sampai-sampai kadang-kadang kesehatan gak diheregu lagi. Mengejar dunia nih kadang harus kesehatan lagi. Makan hanya kada ingat, kelaparan kesian. Nah padahal awak berjual nasi, kelaparan juga. Cakanya berjual wasi, wajar lah kelaparan. Berjual nasi kelaparan, bungol tambuk. Kenapa? Karena sibuk melayani diorang. Anak mengejar duit banyak, tak kumpul duit banyak, saatnya timbul penyakit mah sudah tuha. Kenapa? Karena sering telat makan, mencari kesehatan, habis terjual emas pulang. Anak berobat tuh. Jadi mencari harta, tadi ingat kesehatan. Kayaknya bila mencari sehat, ada sayang lagi di harta. Tadi mencari harta, ada sayang kesehatan, lembur, gak ingat makan. Tapi begitu sudah sehat, ada sayang lagi di harta. Tak buli-buli kita nih. Makanya jangan pati mengejarnya melupakan urusan akhirat, bahkan kesehatan jangan diabaikan. Kenapa? Lah karena dunia itu kan ngikut. Jadi katanya supaya dunia dunia itu jangan hilang, kita makin nyaman, makin berdekat dengan Allah. Coba kita lihat bayangan kita nih. Kalau pagi bayangan kita ada di barat, berarti sumber bayangan di timur. Amun hendak kita nih jangan hendak bayangan tuh mengejar kita cari di mana sumber bayangan. Amun dunia hendak mengejar kita, cari siapa punya dunia. Yang punya dunia Allah, yang mengatur dunia Allah, mengatur kehidupan Allah, mengatur rezeki Allah, bertambah dekat dengan Allah, dunia bertambah menyasahi. Kalau bayangan itu sebelah barat, berarti yang punya bayangan itu di sebelah timur. Berjalan kita menuju matahari, bayangan umpat berjalan. Melacong kita, bayangan empat melacong. Beranai kita, beranai juga. Bukah kita, bukah juga. Makin dekat kita dengan Allah, makin banyak dunia mengejar. Makin berparak, makin dekat. Makin royal kita untuk agama, makin royal Allah untuk menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Namunnya ada rezeki kita dihadapi gini. Ada teman kita minum ya banyaknya kami berantok. Teh ada, banyu ada, kue masih ada. Pun apa tuh banyak. Tapi dari tadi dia disuruh memakan berarti kan ada rezeki kami begitu. Teh Jakartanya belum. Nyuruh si Den belum makan. Enggak dua ini juga minum. Ulun sudah. Shopee dan membuktikan. Jadi ulang tadi
Marajo udah. Jadi ulun kan mengajar di Al-Baqiyatus Sholihat. Nah, ulun menyontohkan lain memang paham gitu. Pokoknya penanya paham juga. Kan ulun mengajar di Al-Baqiyatus Sholihat Kuala Tungkal. Pengasuhnya guru kami Al-Makur lah, Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, sepupu sekali dengan tuan guru Kiai Haji Muhammad Bakit Barabai. Ulun disuruh mencari rumah hagin menginap para habaib. Kami mengadakan haul besar. Ini kena haul besarnya di pondok kami itu tanggal 24-25 hari Selasa dengan hari Rabu 11 Rabiul Akhir. Tapi ini banyak sehari, berarti 10 Rabiul Akhir. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Itu yang hadir 30 ribuan orangnya, mau lapis aku jalan tak tutup. Jadi ulun disuruh mencarikan rumah hagin penginapan para habaib dan para kiai. Jadi membawa motor, ulun nyetir motor Innova bertiga kawan ulun, 2 guru nang tatuha, saikong guru nang sepantaron ulun. Sekalinya tengah hari dibawai ada guru tuha bersurat kita makanan hulu ke warung. Lah ulun kan kada ada niat makan di warung. Nah tapi karena dibawai ayo guru tuha apa? Ada mungkinlah guru tuha yang membayari, awaklah yang membayari. Maka ulun kada baisilah membawa duit. Untung ada terselip dalam kantong ulun duit 280.000. Ulun kira cukup kai ba-4 makan 280.000. Sekalinya hanya dudukan kawan ulun nang sikong nelpon kawannya lagi di mana, di pasar sini gabung kita makan bersama. Ulun kira sorangan aja, sekali datang bertiga. Nah ulun musibah kedua pulang. Sekalinya disuruhi hidangan ayam kampung nang hanya bersangak panas keluar. Nang hundang galah besapit keluar. Iwak nang menyeberang piring keluar. Nya sebelah sana, kepala sebelah sini. Piringnya penghaloi. Tapi ganal juga malah ikan itu. Ulun berdoa, ulun mudahan kawan awan iwak nang ganal. Ini kata kau dikibit-kibit iwak kurang ini. Bila dikibit sah 80.000 dah. Duit 280 juga. Cakapnya 2-3 suap cap dah. Kaidah ulun 80.000. Jadi hundang galah tinggal piring lagi. Ulun meimbangi memakan gulai jaring. Karena itu murah kan, itu kan banyak kuah ulun pical-pical jaring. Aja kawan kenapa kada nang ini, kada dulu aku anak gulai jaring aja. Kenapa ma imi-imi duit kalau kuah kada cukup. Orang segagah ulun bayar makan kada cukup. Apa kata dunia? Mungkin nanti aja bilang ulun mirip Afgan. Kan betul kan, bukan ulun ngaku-ngaku. Orang kata-kata bilang guru ulun dia bilang ulun ini mirip Afgan, sampai ulun ini kada sadar kalau ulun ini gagah sadar. Jadi ulun panggil santri, ulun coba putarakan kaset Afgan itu nama orangnya. Diputarkannya, saya lihat Afgan bernyanyi pakai kacamata, belubak pipinya, judul lagu Kehilangan Cinta. Sekali kau perhatikan dasar mirip. Akhirnya makan gulai jaring, soalnya kada lewas datang pulang bawa 4 kawan, tapi ada anggota Dewan Saiko. Lalu ulun bawa makan sini bergabung, panjangkan meja. Terlanjur-lanjur pasah dia berjalan sekalian. Nah, saya juga kada cukup duit. Akhirnya makanlah berpanjang. Sudah kalau dihitung-hitung di atas 700.000 bayarnya. Ulun panggil pelayan, ulun hitungan, dia anggota Dewan, jangan Ustaz. Ulun kada hitung akan, ulun memboi ada Ustaz ya, jangan je. Dibilang yang pelan, jangan hakon je. Dan hati ulun siapa bungol bayar. Bawa bergaya cuma 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya yang penting penampilan. Kalau ada duit penampilan boleh. Keluar dari warung tuh menyesal ulun, menyesal. Jangan dibiayakan orang siapa bungol makan dua jengkolan ya. Banyak aja makan iwak namanya berampiring. Tapi mengarang kader rezeki dihadapi kada makan. Makanya kita nih kada usah sedih hati. Hidup tuh bahagia aja, enjoy aja, memandang sesuatu yang terjadi. Ada Allah di balik itu, berkehendak, lapang hidup, tenang hidup, tentram hidup. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Kita menghendak 24 jam menghabiskan waktu beribadah itu tingkatan wali gitu. Kalau kita kan cuma wali murid, kada sanggup ngindo kita. Tapi paling tidak kita merasa nyaman jadian ketika beribadah, merasa nyaman.
sembahyang kada lawas juga 5 menit juga itu jadi merasa nyaman nikmat alhamdulillah kalau sembahyang pula kita duduk di sini kada lawas belum ceramah 40 menit saja. Nah, tapi kita merasa nyaman di sini. Kenapa? Karena kita hujanan rahmat Allah, kehujanan pahala. Sahabat Abu Hurairah pahala hadir di majlis ilmu semacam ini ahabbu ilaina min alfi rak'atin tasawuan. Itu lebih kusukai dari dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup 1000 rakaat? Imam Ahmad bin Hambal saja orang hebat cuma 300 rakaat sembahyang sunat malam. Sahabat Ibnu Abbas cuma 500 rakaat. Model kita di hadapan hendak sembahyang 300 rakaat setiap malam. Alangkah sembahyang tarawih di bulan Ramadan saja 20 rakaat juga masih banyak namanya cilat macam-macam alasan dihira hendak panen hendak selesai berikan. Tapi pertama sembahyang 6 sak sekali hendak salam tinggal 3 juga lagi 3 bihiraan berikan banyakan makan buka puasa di sana mau kami sana di Tongkal kalau di Amuntain mungkin parah lagi jauh dengan rumah ya lebih boleh sakit parut lah macam lah kekanyangan kayak berpuncang parut malam 16 ke atas mulai berkurang asli bukan nang berkurang saknya memang asli berkurang kada tiba orang. Nah tapi kita hadir di sini lebih baik daripada pahala itu, lebih baik daripada pahala mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Bila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang apalagi berdiam di kampung. Di kampung orangnya 20 orang juga, hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Biasanya beneran kampung arwah gitu. Tapi kita datang di sini lebih baik daripada itu, maka kita duduk di sini merasa nyaman. Itu perintah Allah untuk kita merasa nyaman dalam beribadah. Jangan sedih apa yang terjadi karena memandang di balik itu ada Allah berkehendak. Ada kisah guru kami, guru kampung diundang didusai ke disarik sini. Makanya para aulia itu kan disarik aja. Dia piurangnya disarik aja. Dihina orang kan disarik. Orang mencaci kan di sini tidak apa-apa. Begitu Gus Dur, begitu saya cerai. Orang itu Gus Dur santai orangnya. Ada mau sarik sini memandang di balik itu ada Allah berkehendak. Ada diceritakan di YouTube ulun mendengar kemarin tuh. Gus Dur nih ada kedatangan tamu, lalu kan lewat ajudan di hadapan. Nah datang tamu tadi, cuma tamu tuh ada melihat ajudannya ada pisau di pinggang. Ada bolehakannya, Pak tidak boleh masuk sempian ada bawa pisau, tinggal aja pisau. Ada mau meninggalnya, takutan hilang pisau. Tapi hendak bertemu dengan Gus Dur, mendengar Gus Dur di dalam. Dia Gus Dur silahkan masuk, karena panjinya nggak bisa ditahan. Masuklah ke dalam, sudah boleh diwawancara. Gus, kenapa sempian? Ada takutan kah? Menghadapi tamu yang kada dikenal. Puji sidin macam mana ada takutan, mana aku kadang melihat. Artinya kadang melihat itu, sidin kadang melihat orang itu, tapi sidin melihat Allah ada di balik itu. Namun Allah kadang menghendaki, ayo kan kau menyuruh. Sidin tauhidnya tinggi, bukan tanggung-tanggung. Makanya orang wali itu kadang musariknya melihat di balik itu ada Allah berkehendak. Jadi tadi diundang oleh orang kampung. Ini guru aja malam kami mengundah maghrib, datang itu tadi ke rumah tuh, sahamnya kosong, jadi bukan Bang Sidin tuh hadirin datangnya, aja Sidin, kenapa hajat pian mau undang ulun, ada deh Sidin, kami mau undang pian beneran, yang lain kadakah, kada di pian Bang Surangan, kenapa hajat pian kada deh di sini mau undang beneran, kalau pian hendak orang, ayo boleh kada gitu, boleh Sidin kada sarik, sarang bisa mau undang pulang, pulang. Sama awan malam pertama kan sabar Sidin. Mun kita coba tarai kita harus pindah tangga ke pohon pisang. Coba tarai angkat kawan kan ke rumah kita dan coba mendustai itu. Karena kita naik sampai tauhidnya belum. Nah, ketiga pulang hanya naik uja guru ulun tahuai pian mendustai ulun. Tapi ulun kada tarik kada. Kenapa? Ulun malah senang. Kenapa? Karena ulun memandang di balik ini ada Allah berkehendak. Allah mau uji ulun, tak sayang ulun. Karena Allah mau uji, berarti Allah menghendaki ulun baik. Menangis tuan rumah, taubat, ampih mahuhulot. Makanya kita nih jangan pemarahan jadi orang. Ini pemarahannya minta ampun. Makanya jangan sampai penyarikan.
orang penyarikan itu bisa nekat. Ada seorang laki-laki datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri wasiat olehmu akan aku. Ya Nabi, la tardat, ikam jangan penyarikan. Lalu minta tambah pula, la tardat ya Nabi, jangan penyarikan. Minta lagi, la tardat ya Nabi, jangan penyarikan. Iyyaka wal ghadab, takuti olehmu akan sifat sari. Karena orang sari ini bisa nekat. Ada kisah orang umur 70 tahun datang ke rumah dokter hendak mengadakan konsultasi menceritakan keluhan penyakit, minta jalan keluar, namanya konsultasi. Jadi jangan Tuhan ini dokter apanya ulunnya ancak banget, selalu minik kepala. Jadi dokter berapa umur pian Pak? 70 tahun dokter aja. Oh biasalah itu Pak, itu memang orang umur 70 tahun. Karena ya si den takon itu juga pulang. Karena kali dokter aja ulun nih selalu hintuhut nang kanan nih sakit banget ngelok. Ya dokter sabar Pak ya, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Jangan Tuhan tadi salah dokter, pian kesalah. Amon nang sakit hintuhut nang kanan nih bawaan umur 70. Karena kan nang kiwa nih kada sakit. Ini umbai maulah dokteran tuh. Mulai orang panasan tuh sakit den ya, sakit den. Mati den sebab asli juga. Menyambat 70 tahun malah kau kanan sebelah ke kepala. Nampak banget di sini mendarat aku Tuhan karena jahitan jalan keluarnya. Jadi bertakon bilang kenapa le dokternya? Ulun ini bangun pagi selalu bangkak betis. Dia dokter biasa lepas itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lapau terpiling din sebakas. Dia dokter ngapa Pak kau tampar aku? Biasalah dokter aja. Itu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Mengatakan sahih tahu orang hendak berbuat baik tampiling sidin. Makanya kita nih hidup jangan bermarah-marahan, bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua kepada anak. Orang tua sayang anak itu sepanjang nyawa taruhannya. Hanya ulun ada ceramah ke daerah Riau, daerah Tanjung Balai, seberang Batam, seberangan dengan Singapura. Jadi saya nginap di hotel yang tingkat keberapa itu, sengaja di situ komandan menaruh di atas biar dapat melihat Singapura. Jadi kelihatan bangunan Singapura tuh gedungnya tuh kelihatan, bangunan Malaysia sebelah kiri kelihatan juga, tapi no kelihatan banget Singapura. Jadi ke Singapura dengan ke Malaysia pandangan mata kurang belum. Nanti kan bagaimana kan sudah sampai pandangan mata. Jadi ulun kuat banget di sana. Sekalinya setelah itu menyeberang ke Tanjung Batu namanya. Di Tanjung Batu pernah terjadi kisah nyata. Kekanakan ini main-main. Di sana banyak buaya banyak. Tanah hambar daerah pulau Riau itu kan agak hambar. Itu banyak buaya di sana. Jadi ulun pas diambil ke PT sawit, perusahaan sawit, pakai speedboat perusahaan. Sekarang itu sangkut ilong. Gimana takut ilong, jadi bermandak, maka malam sekalinya buaya mencilik di higapo. Ada 2 depak mencilik matanya, rupanya kalau malam bercahaya matanya tuh. Gayanya ulun, begitu mitih ulun, sekarang kamang mitih ulun, sekarang ada tinggal lemah. Rupanya itu bingung, kenapa Ustaz Afgan ke sini? Buaya itu cangol, penasaran gitu. Banyak buaya. Jadi rupanya kekanakan sedang main-main disambar buaya. Dan Tuhan itu ada wanita ini karena lain anaknya. Abahnya jauh. Abahnya melihat anak disambar buaya. Rupanya buaya itu bila menyambar, dibuangnya benyalam, diambungnya ke atas, diungahakannya, iya dapat. Hanya benyalam makannya pulang. Jadi begitu melihat anak diambung pinandung abahnya, itu anaknya. Dari jauh abahnya menyasar, ada pandang apa lagi sampai ke sana benyalam buaya, abahnya benyalam juga, timbul buaya bakunyong buaya juga, diragapnya pula buaya, cocoknya 2 matanya melepas. Pokoknya Pak buaya tuh, namun matanya cocok melepas, mungkin tidak percaya juga akan enak. Naik ke atas bingung orang, kada juga wangi bakal yang buaya itu kan bukan tandingan kita. Ini buntutnya saja itu tajamnya campur, tapi wani menajuni. Kenapa? Sayangnya orang tua dengan anak. Sayang orang tua dengan anak sepanjang masa. Ada sama anak sayang orang tua, ada sama
Makanya bila anak garing, mamanya garing. Tapi bila mama garing, anak goreng. Bila bikin mangga dengan bedanya. Kalau mamanya garing, umur 90 dirawat di rumah sakit, biar dokter bantu doa apa? Ini mama pian tipis harapan sembuh. Anak dioperasi faktor usia, menggerung menangis berdua. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan mamaku. Tapi kalau kau mengambil juga ya Allah, ikhlas kami dunia akhirat. Berbisik ke tengah kami ikhlas saja mak, ikhlas kami. Saya boleh maharagu. Coba tarai kalau anak nanggaring, ujar dokter 95% anak pian gagal dalam pengobatan karena ada bawaan dari sejak lahir. Menggerung menangis ya Allah, aku tahu Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Allahumma ya Syafi'al amrah, Allahumma ya Syafi'al amrah, sembuhkanlah anakku ya Allah. Jangan Kau ambil anakku ya Allah, anakku sikung tukang ya Allah. Kalau Kau nak ambil dia ya Allah, ambil hak kayaknya nang di rumah. Jangan bikin kawong tu nah sebenarnya salah dalam berdoa. Saking sayangnya awan anak. Jadi nang sikung lain lagi kisahnya. Nah, kelak menjelak meluntak. Sekali tinggal lontak, nang anak kayu di belakang disambar buaya anaknya. Lapas abahnya lontak langsung terjun payung bakal lahir buaya. Dalam cerita manang juga. Tapi itu kada nyata, cuma kisah aja. Sekalinya bulan hadapan pulang menjelak, tapi anak ditinggal. Nama lontak anak ditinggal. Nah dibawa bini, maka bini penyarikan sambil bakayu huit. Tanya cerita terguling pas duduk kagugur ka tarik di sambang. Mamanya minta tolong, abang tolong bang, tolong dah tolong laki. Nang laki mikir tajuni kada dia nang laki berusaha tajuni mati berdua ya piatu anak. Akhirnya punya nang laki ayo buhaya aja aman asa hendak taros. Ma asra umanasita, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu. Makanya kita nih hiduplah bersayang-sayangan. Orang tua menyayangi anaknya. Kalau kita bermarah-marahan bukan tambah baik. Ada kisah. Kisahnya dari Banjar juga. Ini hari ini ulun bulikakan ke Banjar pulang. Nang laki kada peingatan, nang bini penyarikan. Maka pulang laki ketujuh banget tulak pengajian. Cikot pakai sepeda tinjak. Payung di bawah hujanan. Ada berita hujanan sidin, nggak kehujanan karena gerimis garing sidin. Lalu sidin membawa payung disangkutakan di luar pengajian ke dalam. Bulik dari pengajian, payung tertinggal. Sampai ke rumah bini bamamai. Janang bini mana payung abahnya? Nah tertinggal janang laki. Oma abahnya kayak ini pengajian takbur kian. Sehari ini syuting payung hilang. Ini syuting pula payung aja ditukar. Cakap penyunugihnya janang bini. Sesalah ini yang mengingat nih. Nah apa yang disampaikan guru tadi yo. Aku jadi jangankan yang ngatakan itu payung wajar diingat. Lagi bini napa nasibku dapat laki kada keingatan gini. Ikam ayahnya isok hendak tulak main tulak aja. Maka kadu satu payung lagi. Anak hujanan kah, anak jimus kah, anak besar kah, anak garing kah, anak minyak dingin kah, anak minik kah, anak mampus kasar kali jangan bini. Nang laki lihat mata kadua yang menjawab. Karena kawani bini pada laki bukan takutan on bini kada, cuma kawani bini. Sekalinya malam nang bini berpikir, nang jangan bini kesian maras abahnya tulak ke pengajian kada berpayung. Berusialah kehujanan garing sidin maras orang tuha garing marah aja nang bini aku mengalah duit nang ada nih tukarkan ke payung hanyar marah ulun kada jadi menabung asal laki berpayung nyamannya tulak pengajian kada uyuh kada garing. Sekalinya isok ditukarkan rupanya Pak Ai bini penyarikan nih sebenarnya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu yang sudah terlanjur penyarikan harusakan penyarikan. Yang penting hatinya baik. Karena mau kita nih kada penyarikan kadang-kadang laki ini bertingkah. Maka bagus saya bini wangi pada laki itu bagus saya. Nah di sana bini wangi pada lakinya kuliah sembahyang ke masjid. Oh jangan bini dia akan sembahyang ke masjid. Ada kemasalahan kau sikit-sikit anjing ke abang tuh humangkan. Jauh bini satu lah ke masjid, satu ke masjid pulang salah baca pulang terbaca di mirik masjid. Barang siapa membawa HP ke masjid tolong mati. Maka sidin membawa HP jadi nggak meninggal. Bulik sidin mengonyor. Napa jangan bini maka bulik. Apa aja penatian masjid kasar mainnya. Barang siapa membawa HP tolong mati daripada aku dimatinya. Bulik berdahulu lagi. Pokoknya laki bohong banget.
Seakan esok tukarkan payung. Ini abahnya yang mengatakan payung jangan sampai tertinggal lagi lah. Ikam hati-hati awan payung nih. Nang laki takutan lu kok disariki bini pulang. Akhirnya hati-hati bawa payung. Payung dikapit kada lagi disangkut akan. Orang berkajian bakapit payung. Orang bersalamannya makapit payung. Bojong payung tersangkut kupiah kawan. Tak ada masalah. Nang panting payung ku selamat di sini. Sampai ke rumah payung masih dikapit pisit. Sanang sidin. Oh manya alhamdulillah. Nah payung ku masih terbobuli. Masih terbobuli. Payung kau boleh sapi dan mana sapi dan tulang ketinggalan. Yang terakhir ujian Nabi Ibrahim, aku kenapa disayangi Allah? Wa ma taradaitu wa ma taghashaitu illa ma adaitu. Aku kada pernah makan sebelah pagi, kada makan sebelah petang kecuali dengan tamu. Artinya sidin pamurah suka menjamu tamu. Ujar Nabi ma'at ama akahul muslim sahwatahu haramahullahu ta'ala alan nar. Siapa orang yang pernah menyuguhi tamunya sesuai dengan seleranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Kemudian Nabi Ibrahim kam datangi Nabi Musa karena Nabi Musa kalimullah. Kemudian Nabi Musa jangan minta ulun sudah pernah minta ketika dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa ini hidup di zaman Fir'aun itu umurnya 620 tahun. Kita ada di harapan 620 tahun umur 62 tahun jin penyakit tumpang tindih deh dokter gin bingung nang obati nah mana nang Tuhan diobati obati reumatik kena asam urat kena tinsik kena kolesterol berarti duitnya ada mayo. Ini Fir'aun umurnya luar biasa rupanya panjang kisahnya. Pada akhirnya Fir'aun mengejar Nabi Musa terjebak dalam lautan Jiddah. Nabi Musa berdoa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Disuruh mengumpulkan tongkat, lautan Jiddah pernah jadi daratan. Selamat menyeberang. Ujian Nabi Musa jangan ke aku, kau pergi kepada Nabi Isa. Ujian Nabi Isa jangan ke aku, kau pergi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Nabi berkata analah, sayalah yang punya syafaat, saya yang punya syafaat. Siapa yang dapat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah dengan rahmatnya, diberkati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.